Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutamam selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan B, serta teman-teman manajemen yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syarifat dengan NIM 21202109. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah MA Kiai Haji Syafi'i Buaran Pekalongan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Manajemen sekolah adalah faktor yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sekolah. Kebersihannya diukur oleh prestasi yang didapat. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus menggunakan suatu sistem. Artinya, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang di dalamnya terdapat komponen-komponen terkait seperti guru. Sekolah merupakan bagian dari suatu lembaga pendidikan yang harus selalu memberikan pelayanan yang terbaiknya kepada masyarakat luas. Karena keberadaan sekolah yang dekat dengan masyarakat akan mencerminkan kebutuhan dan kebanggaan bagi masyarakat. Sekolah sebagai suatu organisasi dalam perkembangan dan pencapaian tujuan harus mengacu kepada pedoman dan arah pengembangan pendidikan. Keberhasilan kualitas pendidikan sangat ditentukan kemampuan pengelolaan dalam mengelola organisasi atau sekolah, seperti mengelola pembelajaran, siswa, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan dengan masyarakat. Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar, perlu mendapatkan pengelolaan yang baik sebagai kegiatan utama di sekolah. Siswa sebagai objek pendidik yang memiliki berbagai macam karakter dan latar belakang tentunya memerlukan pengelolaan yang baik. Penggunaan sarana dan prasarana, keuangan sebagai alat penunjang keberhasilan pendidikan harus dikelola dengan baik. Juga hubungan sekolah dengan masyarakat luas selalu berkoordinasi. Bekerjasama dalam mengatasi masalah sekolah, namun dalam kenyataannya banyak sekolah yang belum mampu memaksimalkan pengelolaan manajemen sekolah dengan baik. Yang pertama ada pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalnya. Kompetensi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi profesional. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ekspertise para anggotanya. Artinya, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjukkan pada dua hal, yaitu 1. Orang yang menyandang profesi. Yang kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya atau seperti misalnya dokter. Makmun mengatakan bahwa teacher performance diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kinerja. Secara konseptual dan umum, penampilan kerja guru itu mencakup aspek-aspek. Yang pertama, kemampuan profesi, yang kedua kemampuan sosial dan kemampuan personal. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Hal ini dijelaskan karena kompetensi yang sangat penting. Salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang bertakwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru tersebut tidak percaya akan Allah,
maka proses pemantauan anak didik percaya akan lebih sulit. Dari sini, guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan bertakwa. Yang ketiga, ada kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kemampuan pedagogik menurut Suparno disebut juga dengan kemampuan dalam pembelajaran atau pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya. Mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan pengembangan siswa, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan siswa. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi 1. Memiliki empati pada orang lain. Yang kedua, memiliki toleransi pada orang lain. Yang ketiga, memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain. Yang keempat, mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, ada manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana belajar adalah suatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa benda. Dalam hal ini, sarana dan prasarana belajar bisa disamakan dengan fasilitas belajar. Besar kemungkinan sarana dan prasarana belajar merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu komunikasi dua arah antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Maka, dapat diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukungnya seperti media, ruang kelas, dan buku sumber. Proses pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur tersebut antara lain tenaga pendidik, peserta didik, materi pelajaran, sarana dan prasarana belajar, dan lain-lain. Menurut Nana Saudi, fasilitas belajar merupakan semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar tercapai tujuan pendidik belajar lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sarana pendidik adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan yaitu fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman, sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajar mendidik lingkungan hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan prasarana pendidikan. Yang bab 3 ada metodologi penelitian, yaitu 1. Desain penelitian, yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 10 Desember 2022 pada waktu 10 sampai dengan selesai. Tempatnya di MA Kiai Haji Syafi'i Unbaran. Yang ketiga ada objek penelitian. Objek penelitian di MA Kiai Haji Syafi'i Unbaran menggunakan metode kualitatif oleh siswa MA Kiai Haji Syafi'i Unbaran. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Observasi secara langsung untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap, menulis mempergunakan metode observasi yaitu mengamati, mencari data dan beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Menurut Bimo Walkito, observasi adalah penyelidikan atau studi yang secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan ke arah kejadian-kejadian spontan pada saat kejadian itu terjadi. Oleh karena itu, observasi merupakan pengamatan
maka observasi menggunakan alat indera sebagai alat yang utama. Yang kelima ada analisis data. Hasil penelitian meliputi tentang penjabaran yang didapatkan dari hasil kuesioner pada 15 orang siswa. Pada bab keempat ada hasil pembahasan. Yang pertama hasil penelitian. Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia, dana atau biaya, dan sarana prasarana. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang proses pendidikan sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi, tempat, bangunan sekolah, dan sebagainya. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah. Kami melakukan penelitian di sekolah MAG JFI Baran. Di sini kami meneliti tentang kultur sekolah, manajemen sekolah, 4 kompetensi guru profesional, karakteristik peserta didik, pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, merumuskan hasil refleksi proses pengamatan pembelajaran. Yang kedua di sini ada visi dan misi tujuan sekolah. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu meraih prestasi didukung semangat bekerja tinggi dan peningkatan imtak. Yang kedua ada misi. Yang pertama adalah mempersiapkan diri para siswa dalam menghadapi pembaruan. Yang kedua, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan lingkungan yang nyaman dan bersih. Yang keempat, yaitu mengembangkan profesionalisme personel guru dan siswa untuk memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kelima, ada meningkatkan dan mengembangkan lingkungan pendidikan melalui keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sini yaitu 1. Gedung sekolah bertingkat. Yang kedua ada musola berada dalam kawasan sekolah. Yang ketiga ada ruang parkir yang luas. Selanjutnya yaitu kegiatan pendukung. Yang pertama pembelajaran memakai Infocus. Yang kedua ketersediaan akses internet atau WiFi. Yang ketiga ruang belajar yang nyaman dengan gedung permainan berlantai 4. Yang keempat ada ruang laboratorium komputer, fisika, kimia, biologi, bahasa, dan audiovisual. Yang kelima yaitu halaman luas serta tersedianya lapangan. Yang keenam yaitu peralatan drum band lengkap. Yang ketujuh usaha kesehatan sekolah, UKS, dan poliklinik. Yang kedelapan ada ruang atau aula atau serbaguna. Yang ke-9 musola tempat ibadah. Yang ke-10 ada transportasi mudah terjangkau dari segala penjuru kota. Yang ke-11 ada beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Pada bab kelima yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan sangat bermanfaat dan berperan penting untuk menunjang proses pendidikan, karena meskipun KPM sudah baik namun tidak didukung dengan alat-alat sarana dan prasarana pendidikan, maka hasil yang dicapai tidak akan sesempurna yang diharapkan. Sarannya yaitu penelitian yang selanjutnya disarankan agar literatur review mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi siswa sekolah MA lebih mendalam, mengingat manajemen sarana dan prasarana sangatlah penting bagi sekolah, sehingga apa yang masih menjadi kekurangan dalam literatur review ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Literatur review yang selanjutnya harus lebih menjadi kompleks dari mini riset ini.
Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan saya dari mini riset tersebut. Sekian dari saya, Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.